Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit stroke, masih bersama dua narasumber kita, Dr. Wenti Arbayaini dan juga Dr. Juni Aryani. Sebelum itu untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung ke laman Instagram kita di @tvri_bengkulu, komen langsung di postingan terbaru Dokter Kito. Aduh, kita masih membahas mengenai penyakit stroke gitu ya. Iya. Salah satu mungkin gejalanya itu ada bagian tubuh yang kaku. Ini lagi rame dok ya di sosial media itu mengenai penyakit Bell palsy dok ya, yang tiba-tiba wajahnya kaku. Itu sebenarnya ada kaitan nggak sih dok dengan stroke ini? Mungkin Dokter Wenti. Oke, jadi sebenarnya salah satu gejala awal stroke adalah senyum yang asimetris atau kekakuan pada wajah. Pada Bell palsy juga terjadi, cuman pemicunya beda. Nah, jadi tetap harus dikontrol ke vaskesnya ya, harus dikonsultasikan. Oh, ini masuk stroke atau Bell's palsy karena pemicunya beda. Yang satu mengenai saraf, yang satu tadi ada sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Itu berbeda dok ya. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya kita langsung ke vaskes terlebih dahulu. Iya, kalau ada gejala tiba-tiba karena semuanya tiba-tiba memang. Cuma pemicunya beda. Jangan asal menentukan obat dok ya. Iya. Oke, kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama Dokter Jinia di Oke. selanjutnya kita dok. Kita lanjut ya. Kita tadi udah bahas nih, ternyata kejadiannya di dunia maupun di Indonesia itu lumayan tinggi ya, sangat tinggi malah. Nah di Indonesia sendiri ini datanya data lama nih. Kalau data terbaru yang kita pakai itu pasti akan lebih banyak lagi. Di mana prevalensinya 12,1 per 1.000 orang. Dan penyebab utama kematian dan disabilitas. Maksudnya disabilitas ini fungsi tubuhnya, fungsional sehari-harinya terganggu begitu. Nah, di mana kita lihat ya, di DKI Jakarta sendiri 146.000 orang, itu tahunnya tahun 2014. Sekarang mungkin bisa lebih meningkat lagi, ditambah jumlah penduduk yang terus meningkat, otomatis prevalensinya juga akan terus meningkat begitu. Dan pada tahun 2007 itu 15,4% penyebab kematian. Dan 2014 berarti itu kan 7 tahun kemudian ya, Drastis dok ya. naik jadi 21%. Berarti kan ada peningkatan. Untuk tahun sekarang mungkin akan lebih tinggi lagi begitu. Oke. Nah, jenis stroke ini gambar ya. Ini untuk masyarakat cukup tahu aja. Nanti biasanya kalau udah datang ke vaskes dengan gejala stroke disuruh CT scan begitu dan pemeriksaan lebih lanjut lainnya nanti dikasih gambar hitam putih seperti ini. Nah, ini tidak bisa sembarang kita baca, memang ada ilmu untuk membacanya begitu. Nanti bisa dilihat jenis stroke-nya jenis apa. Nah, jenis yang paling banyak itu sumbatan aliran darah 80%. Di mana penyebabnya bisa trombosis maupun emboli. Begitu. Sumbatannya bisa sumbatan dari bekuan darah maupun dari plak. Sama kalau kita pernah ya dulu di dokter Kito kita bahas saat itu materi jantung kalau tidak salah. Intinya itu anggaplah pembuluh darah kita ini selang pipa air. Nah, mulut kita ini wastafel gitu. Kita cuci piring kan, lemak-lemak dibuang, makan masuk situ semua. Akhirnya lama-lama pipa kita itu, pipa saluran air kita bisa tersumbat karena penumpukan itu. Begitu juga itu analogi ringannya. Begitu juga di pembuluh darah kita, di tubuh kita. Walaupun sebenarnya kerjanya tidak sesimpel itu, tapi analoginya kurang lebih sama. Akhirnya tersumbat, alirannya tidak lancar. Awalnya mungkin kalau dia sumbatan aliran darahnya berkurang. Nah, di saat aliran darah berkurang mungkin gejalanya masih ringan. Nanti lama-lama kalau udah total ya fungsinya benar-benar total terganggu begitu. Nah, yang kedua itu pecahnya pembuluh darah, kejadiannya 20%. Nanti ada nih pecah pembuluh darah ini lokasinya di mana. Nah, lokasinya nanti mempengaruhi gejalanya juga. Ada sebagian ini misalnya pecah pembuluh darah ya, bukan akibat stroke misal, kita agak melenceng sedikit misalnya akibat benturan, pingsan, sadar nih, wah oke dia udah sembuh, akhirnya dibawa pulang. Ternyata di masa sembuh itulah masa kritisnya yang akhirnya nanti dia akan drop lagi itu ada. Jadi maksudnya apapun yang terkait di otak, baik cedera maupun stroke, baik gejala ringan maupun gejala berat, janganlah diabaikan. Baiknya periksa lebih lengkap
ke Vaskes kesehatan. Kalau memang diperbolehkan pulang, berarti baru kita pulang. Atau disarankan rawat, kita ikuti saran dokternya untuk dirawat. Karena kita tidak tahu nih harapan kedepannya atau perburukannya bagaimana. Kan yang paham pihak tenaga medis yang menangani begitu. Mungkin kalau kita bingung kita bisa bertanya bagusnya bagaimana begitu ya. Oke. Nah, faktor resiko stroke. Pertama hipertensi, tekanan darah tinggi. Tadi kan sumbatan nih di pembuluh darahnya. Semakin tinggi tekanan darah kita, kemungkinan plak itu copot itu tinggi karena kencang kan alirannya. Nah, kalau dia plak itu beredar di seluruh tubuh kita, misalnya nyangkut di jantung ya, serangan jantung. Nyangkutnya di otak ya, jadi stroke. Bisa juga di paru, akhirnya nanti berhenti fungsi parunya. Bisa juga di pembuluh darah lain, begitu. Setelah itu penyakit jantung. Nah, kenapa penyakit jantung jadi resiko? Penyakit jantungnya jenisnya apa dulu? Bisa karena jantungnya fungsi pompanya tidak baik, akhirnya aliran darah ke otak kurang. Atau penyakit jantung yang penyebabnya sama nih, karena sumbatan. Berarti dia beresiko juga sumbatan di otak, seperti itu. Diabetes mellitus atau sakit gula, kita bilangnya ya. Karena sakit gula ini dia beresiko kekentalan darah dan konsistensi darah manusia yang sudah ada penyakit diabetes dengan yang masih sehat itu berbeda. Setelah itu sering makan makanan berlemak atau kolesterol tinggi begitu. Mungkin biasanya diibaratkan dengan goreng-gorengan ya. Sebenarnya minyak itu ada banyak jenis. Ada lemak baik, lemak jahat begitu ya. Nah, lemak jahat inilah yang bisa menyebabkan stroke ini. Biasanya obat-obatnya dengan dilawan dengan konsumsi lemak-lemak baik begitu. Itulah nanti ada suplemen-suplemen yang bisa untuk mengkontrol kolesterol yang herbalnya, atau memang yang tidak bisa lagi itu memang harus minum obat yang untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Lebih baiknya itu dikurangi dok ya untuk makan makanan ini. Terutama nanti mungkin dekat-dekat raya dok ya. Iya betul. Di bulan puasa ini paling tinggi kemungkinan terjadinya karena konsumsi ini berdasarkan itu ya, survei ya. Di bulan puasa konsumsi makanan yang gorengan itu lebih meningkat dibandingkan hari-hari yang lain. Yang berlemak juga lebih meningkat, yang bersantan juga lebih meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Begitu. Jadi untuk masyarakat di rumah, pemirsa di rumah yang punya faktor resiko di bulan puasa tolong dijaga pola makannya begitu. Kemudian usia lanjut, di mana pembuluh darah di usia lanjut itu tidak sekuat dan sebagus waktu di usia muda, berbadan gemuk, merokok, dan kurang olahraga. Makanya dibilang ini penyakit yang multifaktorial, penyebabnya bukan satu hal pasti. Jadi ada pengaruh-pengaruh dari berbagai aspek begitu. Nah, dok, ini kan berbadan gemuk tadi dok ya. Nah, kalau untuk normalnya itu dok, kita tuh cara mengukur kita tuh badan kita tuh normal ataupun obesitas tuh gimana sih dok? Oke. Ada namanya BMI ya, Body Mass Index. Dok, ya, nanti diperbandingkan antara berat badan dan tinggi badan. Begitu. Nanti ada skor-skornya. Ada yang kurang berat badannya kurang, ada yang normal, ada yang overweight, obes 1, obes 2 begitu. Kemudian ada juga yang biasanya nih kalau diukur berat badan dan tinggi badannya di range BMI-nya normal, tetapi dia ternyata obesitas sentral. Obesitas sentral itu yang penumpukan lemaknya hanya di perut. Nah, biasanya kalau udah terlihat tanda seperti itu, orang tersebut kalau ditanya pasti ada faktor resiko atau riwayat diabetes kah, atau kolesterol kah, dan penyakit-penyakit kronik lain. Begitu. Sebenarnya banyak sekali dok ya tadi faktor-faktor risiko mengenai penyakit stroke ini. Betul. Jadi tidak hanya satu saja penyebabnya dok ya. Betul. Yang perlu dihindari. Kita akan Betul. bahas lagi dok ya Oke. mengenai penyakit stroke ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.